Itu kan mobil manual tapi nggak ada pedal kopling ya. Oh, Jadi pedalnya cuma 2. Untuk mobil tertentu memang hati-hati kalau sampai aki problem, aki lemah. Kita memang nggak pernah saranin untuk flashing. Tapi kalau orang lain mau flashing, silakan. Kembali lagi di YouTube Domo Transmisi di segmen Obsesi, obrolan seputar transmisi. Episode 23 kok. Kembali lagi bersama saya Arya dan bapak kita yaitu Ko Freddy. Halo Ko. Halo. Langsung aja kok kita eksekusi obsesinya kok. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar masalah metik, teman-teman bisa langsung tuliskan aja pertanyaan itu di kolom komentar dengan hashtag obsesi. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas di video-video obsesi berikutnya. Pertanyaan pertama dari @hatavina, hashtag obsesi. Koh, kalau belt CVT HRV diganti sama belt CVT CRV, bisa nggak sih Koh biar lebih awet? Tahu sih, pertanyaan konyol, cuma iseng aja, kali aja bisa ya kan. Nah, gimana kok? Ukurannya beda, kayaknya nggak bisa. Betul. Yang CRV lebih gede ya kok ya? Iya, lebih panjang beltnya. Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya kok ya? Udah terima nasib aja CVT. Saya pakai beltnya ya balik lagi. Kalau ada obsesi yang sebelumnya kan kita ada bahas ya, yang 5TO, Oh, 5D0, iya. merek Boss. Ya gantinya pakai itu aja. Iya. Kalau untuk Obsesi episode berapa tuh ya? dua-dua kali ya? Kedua kayaknya ya. Nggak bisa kalau pakai CRV sih, nggak bisa. Lebih gede, lebih panjang. Oke. Jadi nggak bisa ya guys jawabannya. Dari @riwansyah 4762 hashtag obsesi. Menurut Ko Freddy, mending AGS Suzuki Karimun atau Wuling Convero ACT? Terus gimana atasi semisal ada problem? Soalnya Convero ACT banyak dipakai ojol, kayaknya kuat. Nah, Oke, kita jawabannya. bahas satu-satu dulu. AGS Suzuki Karimun. Ini matic tapi manual. Jadi manual yang dimetikkan. Ada modulnya, ada TCM-nya. Kalau sekalinya rusak, ini lumayan mahal. Ribet juga. Kalau Wuling Convero ACT itu kan mobil manual tapi nggak ada pedal kopling ya. Oh, Jadi oke. pedalnya cuma 2, tapi giginya tetap gigi manual 1, 2, 3, 4 gitu. Oh, kita cukup pindahin otomatis aja. Nanti koplingnya dia main sendiri gitu. Nah, itu ibaratnya motor bebek. Oh iya. Motor bebek masuk gigi, lu kendorin gas masuk gigi, Iya. ya kan? Iya. Nggak ada kopling kan? Bebek yang masuk gigi punya ya? Iya, Supra gitu kan. Supra yang nggak ada kopling. Prinsipnya hampir sama. Oke. Kalau semisal ada problem, yang pasti AGS lebih mahal karena modul TCM-nya tuh mahal, ya kan? Kalau awet, kelihatannya awet yang ACT. Oh, kok mikirnya kayak gitu gue. Iya, karena dia nggak pakai modul kan, dia nggak pakai TCM. Terus memang belum kedengeran juga sih masalahnya ya. Manual itu tapi tetap Oh, manual. belum kedengeran juga jadi karena masalahnya belum ada jadi belum tahu nih biaya perbaikan berapa juga belum pernah dengar Iya, desus-desusnya gue Convero ya. ACT banyak dipakai ojol, kayaknya kuat. Kayaknya kuat sih. Kayak motor bebek lah. Nah, Ya. oke, thank you. Bayangin dong Bang, Iya. berarti kalau misalnya indikator gearbox nyala, Hah. itu udah pasti kena modul atau hanya kayak ampas kopingnya aja Bang? Biasanya modul. Biasanya modul. Biasa pasti modul. Oh bukan karena apa kampas kopingnya udah mau habis jadi ada indikator gearnya gitu. Enggak. Biasanya modul. Biasa modulnya rusak. Biasa ganti modul nanti mesti di coding ulang. Oh, Heeh. thank you Bang. Lanjut. Next dari The Original do. Hashtag obsesi. Mau nanya, Innova Diesel AT KM 200.000. Kalau beban berat atau penumpang banyak, posisi transmisi D baru mau jalan, mobil agak getar. Tapi kalau di L tidak getar. Padahal dulu tidak begitu. Mohon pencerahannya. Thank you. Ini A343 atau 3040 gearboxnya. Sebenarnya gearboxnya awet, kilometer 200.000 kan. Kalau saran sih sebenarnya cek mounting dulu, Iya, ya kan? Karena ini biasa mobil udah kilometer tinggi, takutnya mounting udah mulai kena. Terus kalau misalnya mounting aman, coba di scan dulu. Kalau dia nggak kuat, tuh kan masuk D baru mau jalan agak getar, tapi kalau L nggak ada getar. Biasa gearboxnya kuat tapi sering problem di solenoid kan, kayak Innova juga ya. Iya. Cuma kalau ini getar sih mending cek mounting dulu sih. Atau engine juga bisa kan, karena Iya, memang bisa mobil juga. diesel getar kan. Iya.
mobil diesel ya masih ada getar ya kan, nggak kayak mobil bensin. Cuma kadang kalau kayak gini tuh lebih gampang kalau datang terus cek langsung, baru ketahuan oh ya ini nih dari mana nih masalahnya. Kalau via gini kadang suka masih ngerabai susah. Iya, makanya mending cek mounting dulu. Mounting transmisi ya kan. Lanjut. Oke, next dari Febriansyah 2513. Hashtag obsesi. Tanya kok, kalau punya dana 120 juta, mau beli mobil pertama, sebaiknya mobil apa ya? Niat mau beli CVT, tapi jadi ngeri sendiri. Kalau mobil AT dengan dana segitu, mobil mana kok yang bagus? Mobil untuk bawa keluarga. Makasih kok. 120 juta. Banyak pilihannya AT. Kita udah bahas kok di video Iya. ini. Oke, ini 120 juta beli mobil apa? Pilihannya sebenarnya ada banyak. Banyak banget. Ya kan? Mau bawa keluarga, Innova bensin masih dapet. Ya kan? Kalau suka yang agak kecil, nah ini kan nggak spesifik nih. Iya. Mau yang 7 seat atau 5 seater ya kan? Kalau 7 seat, gue sih lebih pilih Innova. Walaupun boros, bodo amat. Atau kalau mau yang 5 seater, gue pilih Yaris Bapau. Episode yang lalu kan kita udah bahas ya. Bahas. 120 juta kan, Yaris Bapau dapet. Yang facelift pun dapat. Terus Innova bensin dapat. R3 dapat R3 dapat. R3 dapat. Mau beli CVT tapi agak ngeri kalau mobil AT dana segitu mobil mana? Oke. R3 dapat. R3 pun maticnya bandel. Iya. Avanza bisa. Banyak tapi ya itu balik lagi ini Iya. versinya kita ya. Kalau gua sih dana 120 karena mobil gede udah ada, gua pilihnya Yaris Bapau. Sama kayak di episode lalu kan gua pilih Yaris Bapau. Kalau lu apa nih 120 nih? Ayo. Sama paling itu aja. Cuma kalau misalkan nambahin dari merek Suzuki paling SX4 dapat ya kok ya yang lama. Dapat kan yang lama SX4 dapat. Terus 2012 2013 dapat. Swift juga dapat kan? Swift Yang dapat. lama-lama ya kan masih dapat. Swift ambil yang all new lah kalau bisa. Baleno kok? Baleno enggak, belum serendah itu harganya ya. Oh, belum. Belum serendah itu secondnya. Masih Baleno 150 tahun ke berapa? atas. Iya masih 150 ke atas Baleno. Baleno yang kayak yang lu waktu itu Yang mau hatchback, ya? yang hatchback. Hatchback ya. Kalau yang hatchback sih rata-rata 150 ke atas. Ada sih yang 140 gitu-gitu, tapi biasa pajak pasti ada yang tidur dikit lah. Banyak pilihan sih, aman itu. Next ya kok ya. Oke. Dari Iren, namanya apa nih? Irenius. Hashtag obsesi. Kok kendaraan saya ras tipe GR AT. Iseng nanya nih, apakah bisa ya transmisi jenis AT diganti ke yang manual? Itu saja kok, karena saya mau itu AT atau manual tetap oke, asal jangan CVT aja. Geli lihatnya. Wih. Udah enak AT kok mau manual. Iya makanya. Iya. Kalau ditanya bisa aja, cuma biasanya ECU-nya mesti ganti. Terus ini kan AT nih. Ras AT. Iya. Kayaknya nggak beda jauh deh rasanya ras AT sama manual, ya kan? Bisa ya bisa. Cuma kita nggak kerjain itu di sini. Iya kita nggak kerjain. Kalau ditanya bisa atau nggak bisa. Oke. Next ya. Dari @Yudistia Dwi Yuda. Yuda. Wih, susah namanya, Dulu yang susah bacanya monyong. Hashtag obsesi. Kok tolong dijawab. Mobil saya Avanza Veloz manual tahun 2013. KM 70 ribuan. Jarang pakai, paling seminggu sekali. Tapi kalau nanya dipakai mesin dingin atau under 2 km dari gigi 2 masuk gigi 1 agak keras. Tapi setelah panas atau di atas 1 km lebih normal itu. Kenapa? Mau dijawab, manual kok. Susah masuk gigi waktu lagi dingin. Ini baru denger sih ini kasus ini. Memang gitu. Ceritanya kan gue dulu punya Avanza ya manual. Gigi mundur tuh jarang dipakai. Jadi begitu kita mau pakai gigi mundur, masuknya tuh kadang nggak mau masuk. Itu sebenarnya tinggal kita buka kopling lagi, injek lagi, masukin lagi, masuk. Ini kan jarang dipakai nih, seminggu cuma pakai sekali. Ya ada bagusnya ya memang sering-sering dipakai aja. Gigi 1 ke 2 agak keras kan, mesin dingin, kalau udah panas normal. Ini normal, nggak ada apa-apa ini bro, serius. Mobil manual mah nggak banyak rewelnya kayak mobil matic. Iya. Apalagi kilometer 70.000. Masih cantik gitu. Ya udah, ini nggak ada masalah ini. Tapi memang gitu sih, kadang memang kalau lama nggak dipakai memang suka gitu. Oke, Aman ya kok berarti ya kok ya. nggak ada masalah. Mobil manual. Next. Dari Yasir Asia ini foto profilnya sama pocong ini fotonya ini. Kok Freddy mau tanya dong, karena situasi pekerjaan mobil saya di rumah jarang banget dipakai. Pemakaian mungkin setahun nggak nyampe 3.000 km. Anjay. Mobilnya apa ya nih? Cantik banget itu. Kita paling suka mobil-mobil yang KM rendah. Mohon tips perawatannya. Soalnya ada yang menyatakan mobil yang jarang dipakai malah bakal cepetan rusak. Terima kasih. Mobilnya apa ya nih? Cantik banget itu. Kita paling suka mobil-mobil yang KM rendah. Tahun nggak nyampe 3.000. Berarti per bulan cuma 500
Ya bagi 10 aja. Iya. Bagi 10 berarti 300. Oh iya. Berarti nggak nyampe 300. Lu pusing amat. Oh iya, lupa. Setahun kan nggak nyampe 3.000, anggap 3.000. Berarti sebulan kan? Iya, sebulan. Bagi 10 aja. Oh iya, bener. Perawatannya, aduh, aki ini biasanya lama nggak dihidupin, akinya suka lemah, ya kan? Untuk mobil tertentu memang hati-hati kalau sampai aki problem, aki lemah, ngefek. Contohnya mobil-mobil 2 clutch. Oh iya, Ford. Aki lemah, Iya, TCM kena. bisa merusak TCM. Oke. Betul. Apalagi tips-tipsnya? Ini oli mesin kok. Semua- nanti endap di bawah, terus Iya. begitu mau dinyalain itu suka macet, susah. Pokoknya semua yang ada lubrikannya ya, ada pelumasnya itu sebenarnya wajib ada sirkulasinya. Contohnya ya radiator, kalau kita cuma hidupin sebentar kan dia kadang belum nyampe titik panas, termostat belum buka, oke, extra fan belum jalan. Itu oli pun kalau cuma nyalain sebentar ya belum sampai panas. Iya, Terus apalagi kayak rem pun bisa macet loh, macet, iya. ya kan? Terus apalagi? Paling nggak minimal mesti dibawa puter lah jalan, jangan sampai terlalu lama nggak dinyalain, nggak dipakai jalan. Sayang Karena kalau nanti ya ini bakal cepet Cepet rusak. rusak. Kan ada yang menyatakan nih, Hmm, terutama karet-karet sih. iya. Paling sering ya mobil kalau lama tidur karet silkur kas belakang Oh, gampang bocor. Udah bocor. Karena dia biasa kena panas, tapi ini dingin lama. Karet sudah kena panas, terus dingin lama dia langsung berubah. Nah itu nanti biasa suka ada rembesan. Bakal cepet rusak, ya bisa juga. Ada juga lah pengaruhnya lah. Bukan rusak sih, cuma kayak ada aja tuh nanti part-part yang perlu diganti gitu. Padahal ya mobilnya nggak dipakai, cuma kok partnya harus diganti gitu kan. Iya. Bukan rusak yang gimana-gimana juga sebenarnya. Kalau gue sih konsennya di aki sih biasa kalau mobil jarang jalan. Oke, Oke, lanjut. itu aja ya. Oke, next dari Now Fun Fishing. Hashtag obsesi. Untuk pergantian oli CVT, kalau diberes, kebanyakan wajib flashing. Kalau tanpa flashing itu bagaimana? Karena kalau di tap oli CVT secara manual atau tanpa flashing yang keluar cuma 20-30% dari kapasitas oli. Mohon pencerahannya. Apa betul kok? Oke, sekarang ini kan CVT nih. CVT, betul. Kayaknya di obsesi yang dulu juga sempat kita bahas deh. Sering sih. Kita memang nggak pernah saranin untuk flashing, tapi kalau orang lain mau flashing silakan, ya kan? Karena kalau menurut kita flashing itu bisa ada efek jeleknya. Iya. Oke, lebih baik ganti biasa ya, tinggal dibuka baut pembuangan aja, baut tap olinya itu dibuka keluar. Memang nggak akan keluar semua, Iya. tapi kita ambil masa 20.000 udah ganti lagi. Karena persentase yang masih sisa di dalam itu udah nggak banyak. Iya. Udah keisi oli baru, jalan 20.000, buang lagi, ganti. Itu lebih bagus. Nggak siap lah kita habis flashing mobil jadi bermasalah, jadi jeduk. Iya. Lu yang punya mobil, lu emosi nggak? Emosi lah. Nah, itu aja. Memang nggak akan bisa keluar semua, tapi ya nggak apa-apa karena jarak pakainya cuma 20.000, nanti ganti lagi. Belum hitam-hitam banget kan. Iya. Baru udah mulai gelap gitu, tapi kan belum sampai yang udah kayak misalkan 40.000 atau 60.000 kan biasanya memang udah teruk banget kan warnanya. Hitamnya udah beda. Paling gitu ya, Boy. Nggak apa-apa kan ini. Ya kalau diberes kebanyakan wajib flashing. Ya gitu sih. Tapi ya bebas lah. Lagi. Kalau kita sih ya itu enggak. Oke, next dari Arza Tamaki 04. Hashtag obsesi. Saya pakai Fortuner VNT 2013 KM 45.000. Maticnya dari N ke D atau R ada hentakan, tapi tidak ada suara jeduk dan selama mobil jalan transmisi normal tanpa kendala sama sekali. Kira-kira itu kenapa ya? Terima kasih. Wah, ini sih harus ngecek langsung kok. Kadang memang mobil diesel itu kan torsinya lumayan tuh gede ya. Jadi begitu masuk N ke D itu memang ada dorongan sedikit. Tapi mesti kita bisa bedain ini dorongan ini wajar atau nggak wajar ya kan. Kalau nggak wajar itu yang benar-benar kayak mobil tuh ada yang belakang ada yang nyundul gitu. Iya, ada nendang lah. Nah itu nggak wajar. Tapi kalau memang ada hentakan sedikit itu wajar. Wajar. Sebenarnya. Mobil diesel rata-rata gitu. Mendingan Arza Tamaki, mending bro lu coba deh dengan mobil yang sama punya temen atau saudara misalnya ada VNT juga, lu tes deh coba N ke D sama nggak? Ya kan? Iya. Biar apple to apple, ya kan? Kalau misalnya sama, berarti punya lu nggak ada masalah. Iya. Karena memang rata-rata mobil diesel tuh memang ada sedikit Dorongan Terutama Karena kalau itu- nginjek remnya nggak dalam kok. Nah iya, injak rem nggak dalam. Rem nggak dalam biasa berasa banget. Ya, oke. Oke, next ya. Dari @idealfatah. Hashtag obsesi. Dongo transmisi mau tanya, baru ambil Sirion di CVT. Itu kalau diajak keluar kota yang terjal-terjal, kayak ke Dieng atau rute pegunungan Jawa Barat, aman gak ya?
duh jadi deg-degan ambil CVT lagi. Dulu pernah di CVT Nissan Livina 2014, tapi nggak kapok malah ambil CVT lagi. Oke. Dulu pernah kena di CVT, maksudnya pernah ada problem iya, di CVT pernah ini, kena problem di Nissan Livina ya. Livina. Oh, tapi nggak kapok malah ambil CVT lagi. Ya nggak apa-apa sih, Sirion mah kayaknya oke-oke aja, Iya, jarang ada problem. enteng mobilnya ya kan. Mobilnya juga ringan. Ringan, Lu mau ke aman. Dieng, Cerjal juga nggak apa-apa lah. Bobotnya ringan. Isinya cuma 5 orang kan. Iya. Cuma 5 seater. Asal jangan udah isi 5 orang terus atas mobilnya diisi lagi barang-barang, itu baru mobilnya kasihan banget itu. Aman lah, nggak apa-apa. Mobil ini lumayan kok di CVT. Enak kok. Di CVT itu kan dia ada perpindahan gearnya kan beda, nggak kayak CVT. Iya, Karena jadi dia pas ada perpindahannya. transisinya. Mm-mm. Oke, itu aja untuk obsesi kali ini episode 23. Kalau teman-teman ada pertanyaan Matic, seputar Matic atau seputar otomotif gitu yang mau ditanyakan, bisa ketik aja di kolom komentar, kasih hashtag obsesi, nanti akan kita angkat di obsesi selanjutnya gitu ya. Betul. Nah, buat teman-teman juga yang punya Instagram dan TikTok, jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Kita ada cabang di Kelapa Gading, pusat, pusat, ya kan? Di Surabaya kita ada cabang Domo Transmisi, dan ini baru buka juga di Bintaro. Jadi Betul yang sekali. seputar Jakarta Selatan, Tangerang, sekitarnya itu bisa ke sana gitu ya. Oke? Dan next nanti kita juga akan buka cabang di Kota Bandung. Yes. Sama ini ada satu filter iya. filter merek Cook. Ini brand UK. Ini sudah ada plus gasketnya. Jadi kalau teman-teman mau ganti filter Matic, sekarang di Domo, di Dokter Mobil dan juga di Domo Transmisi, ini filter ini sudah ready untuk mayoritas lah mobil yang ada di Indonesia ya. Oke. Nanti bisa kontak-kontak ke admin kalau mau tanya-tanya untuk filter mobil ini ada atau enggak. Oke. Betul sekali. Itu aja untuk obsesi kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa follow Instagram kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, running sport. Domo Transmisi, dokternya Matic.